Bagaimana? Dan tanda tanya. Kita lihat di kapitalisme bangsa Indonesia. Upaya mensejahterakan, konteks di awalnya, saya tangkap ya, kapitalisme di Indonesia, upaya mensejahterakan sebagai hipotesanya, Indonesia dalam kemakmuran. Maka ada tanya, betulkah? Karena tidak bisa dipungkiri Indonesia masuk ke dalam satu kubangan kapitalisme. Itu dalam rangka sebetulnya di zaman Pak Harto setelah Bung Karno dan Bung Harto masuk ke dalam kapitalisme ini. Sebenarnya satu niatan saya, husnuzonnya saya, itu pastilah dia untuk dalam rangka upaya mensejahterakan Indonesia dalam kemakmuran. Oke, kita cek. Nah, lalu saya coba memaknai manajemen pemerintahan di tiap-tiap rezim. Dalam konteks manajemen itu memaknai manajemen pemerintahan seperti apa? Karena tidak gampang. Banyak model, banyak sistem untuk mengembangkan ekonomi. Ada ekonomi kerakyatan, ekonomi sosialis, bagaimana ekonomi Pancasila. Seperti apa ya? Kita lihat. Nah, di dalam konteks pemerintahan tadi, dalam manajemen pemerintahan, untuk mensejahterakan rakyatnya dalam periode Bung Karno dan Bung Harto. Setelah itu kita lihat dalam 3 circle ini, karena kekuatan kewirausahaan yang dikembangkan kapitalis, lalu ada kekuatan bisnis pengusaha, pemodal besar sebagai kapitalis, lalu ada pengaruh dukungan kekuatan politik sebagai patronage oleh elit birokrat pengusaha. Jadi 3 lingkaran yang terus saling berkolaborasi, saling menguatkan di 3 lingkaran. Jadi kekuatan kewirausahaan, orang perorangan, yang dikembangkan oleh kapitalis. Sebagai kalau sekarang pakai istilah entrepreneurship, itu kewirausahaan. Lalu ada kekuatan bisnis pengusaha pemodal besar sebagai kapitalis. Dan pengaruh dukungan kekuatan politik. Jadi pengaruh dan dukungan kekuatan politik, penguasa dan pengusaha, kapitalisme berkembang. Mau nggak mau. Kita lihat, kapitalisme secara filosofi memiliki makna sebagai aktivitas usaha yang menggunakan kekuatan modal. Capital. Siapa yang punya modal? Itu berupa apa? Mesin dan alat-alat produksi di tangan swasta untuk menghasilkan laba. Tadi catatannya kembali di tangan swasta. Pemerintahannya lalu di mana? Pemerintahan mungkin ada uang yang terbatas, ada alat-alat mungkin juga terbatas. Karena keterbatasan itu yang tadi kata Bung Karno kekecilan gitu. Coba lihat perkembangan di Freeport, kan dikonversi atau dikonversi oleh asing, oleh Amerika, belum yang lain-lain. Sementara kemakmuran rakyat kita tidak bisa mengelolanya sendiri. Artinya dalam problematiknya adalah problematik terkait dengan manajemen aset. Kita lihat lagi, kepemilikan barang-barang modal atau capital good berupa mesin dan alat-alat produksi tersebut diyakini sebagai unsur utama selain buruh atau labor yang akan menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Perkaranya kembali kepada capital, modal. Tadi ada kekuatan bisnis pengusaha pemodal besar, kapitalis. Hari ini pun kondisinya seperti itu. Untuk bangun IKN, untuk bangun kereta cepat, kita tidak bisa membangun sendiri. Meminta bantuan asing dan kita diberikan utang. Nah, bagaimana memanage itu semua? Bagaimana benefitnya? Bagaimana di dalam perjanjiannya? Apakah saling menguntungkan? Ada satu equal dalam pemahaman itu. Dalam bukunya, sekali lagi saya quote bukunya Paradoknya Pak Prabowo, yaitu paradok itu. Kita lihat lagi ya. Jadi poin besarnya adalah kapitalisme berkembang karena tadi 3 unsur ini. Pengaruh dukungan kekuatan politik sebagai patronis elit birokrat penguasa. Nah, paradigma model pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang saya coba gambarkan ya. Ada sistem politik,
sistem ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Dikembangkan oleh siapa? Elit eksekutif, ada teknokrat, ada pejabat militer, dan kepentingan pemilik modal investor. Kembali lagi, siapa yang memiliki modal? Para pihak swasta. Anda tahu, hari ini pun begitu kejadiannya. Ya, kita note pertama, paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Ini yang diyakini oleh pemerintah pada saat rezim Soeharto menggantikan rezim Soekarno. Paradigma dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, paradigma model pertumbuhan ekonomi di Indonesia, inilah modelnya. Ada sistem politik yang dikembangkan, sistem ekonomi yang dikembangkan, pertumbuhan ekonomi, tapi tidak lepas dari konteks pejabat militernya ikut. Elit eksekutifnya, teknokrat, karena Pak Harto seorang militer, kepentingan pemilik modal. Nah, carut marut itulah. Seluruh unsur bangsa yang seharusnya dalam job desk-nya tidak perlu itu masuk ke dalam itu. Dan saling berlomba-lomba untuk, nah kembali, untuk apa nih saya ngomong? Untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Sehingga banyak dalam konteks itu model-model seperti itu. Memperkaya diri sendiri. Rakyat terabaikan juga. Situasinya penuh. Nah, Indonesia pada saat itu adalah negara agraris yang menuju ke industri manufaktur. Di dalam konsep bagus. Para teknokrat itu mengembangkan itu. Nah, di awal, ya, sampai kondisi sekarang nih, Indonesia yang konsepnya agraris, lalu ada industri manufaktur yang berkembang, lalu ekonomi kreatif kondisi sekarang, ya, kembangkan ekonomi kreatif. Nah, pada zaman Pak Harto pun sama, agraris ke industri manufaktur, karena kita harus berkembang, tidak hanya di dalam konteks agraris. Kita lihat, kita baca satu-satu. Jadi fokus dan concern dalam pembangunan ekonomi di masa Orde Baru adalah perkembangan industri pengolahan manufacturing untuk mendukung sektor agraris yang dominan di Indonesia. Itu pertama tuh sebagai Pak Harto selalu dengang-dengungan. Keyakinan dan optimisme rezim Orde Baru akan besarnya nilai tambah, value added yang dapat dicapai dari aktivitas industri manufaktur. Bahkan pada konsep yang IPTN dulu, ya, daripada satu mobil atau satu motor, mendingan satu pesawat, bisa beberapa mobil. Nah, di dalam pidato Pak Harto tuh seperti itu. Lebih bagus seperti itu. Tapi ternyata faktanya, nah inilah kembali pada konteks ekonomi dunia. Karena banyak negara-negara lain tidak suka dengan Indonesia maju. Perkembangannya padahal tidak kurang-kurangnya oleh Pak Habibie yang ahli di aviation, ya, dalam penerbangan. Lalu hal yang lain, manufacturing termasuk agribusiness, pertambangan, perdagangan, properti, jasa-jasa perbankan, dan lain-lain. Sepanjang aktivitasnya menggunakan kaidah-kaidah kapitalisme dan melibatkan modal dalam maupun luar negeri. Selalu akan kembali kepada pemodal. Pemodal juntrungannya atau akhirnya ya sebagai seorang kapitalis. Dia ingin gain capital, ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya. That's the problem juga. Lalu integritas kelompok pengusaha besar di Indonesia selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa sangat dominan dibandingkan membicarakan kelompok usaha kecil menengah. Jadi diabaikan. Jadi dia pada zaman Pak Harto mengadaptasi, memberikan peluang-peluang besar kepada pengusaha-pengusaha besar. Ya. Jadi UMKM diabaikan. Karena itu guru koperasi itu dari hal kecil dikembangkan. Jadi tidak dimunculkan, ya. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi yang begitu besar dari pemerintah Orde Baru terhadap keberadaan kapitalisme. Jadi ada pemahaman tadi terkait dengan kapitalisme dulu. Dulu ada pernah, saya ingat Pak Harto, jadi kalau kita semua kembangkan di atas, nanti kan ada lelehan-lelehan kecil ke bawah. Mencair ke bawah, sudah yang kecil ini, sebagian kecil ini dikembangkan besar, berlebihan, lalu akan mengalir ke bawah. Jadi ada pemahaman secara paradigma yang tadi dipahami pada saat Orde Baru,
bahwa itu yang paling baik. Karena dengan situasi kondisi ini ya, lalu nampak di dalam praktiknya seperti apa? Oke, nah jadi dalam konteks di antara Bung Karno lalu Pak Harto, sebetulnya ya saya selalu berpikir husnuzon para presiden Indonesia, jadi Karno, Pak Harto sampai Pak Jokowi selalu berniatan yang baik, selalu ingin berusaha yang terbaik buat Indonesia ini. Tapi memang pada perjalanannya ada banyak kendala. Begitupun dalam Pak Harto. Makanya Pak Harto dalam bukunya Soeharto Bapak Pengen Indonesia betul. Karena beliau ingin upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya adalah sejahtera masyarakat. Coba lihat. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru, Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode. Setiap periode dikenal dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Periode ini adalah, coba Anda lihat di situ, pemulihan ekonomi pada 1966-1973 harus dipulihkan karena sangat terpuruk sekali pada pasca Soekarno. Lalu pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi, pemerintah yang semakin kuat 1974-1982, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi. Konteks konsepnya itu sangat bagus. Pada prakteknya ya itu tadi. Ya, jadi upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kita lihat ya sekilas, pemulihan ekonomi 1966-1973 reintegrasi. Karena pada saat itu misi dasar pemerintahan Orde Baru Soeharto adalah pembangunan ekonomi melalui aksi reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund IMF, Persatuan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1990. Alasannya kenapa? Untuk mendapatkan aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Karena Indonesia miskin, tidak punya duit. Kalau kita menutup di pergaulan internasional, tidak masuk ke lembaga-lembaga itu, ya amsyong mungkin. Akan terus terpuruk. Sehingga Pak Harto masuk ke dalam poin reintegrasi. Lalu kemudian memerengah hiperinflasi. Karena sangat tinggi pada saat peralihan kekuasaan antara Soekarno ke Pak Harto. Melibatkan dan mengandalkan sekelompok teknokrat. Ya, jadi panggil para teknokrat, orang Indonesia, sekelompok teknokrat ekonom, sebagian besar didik di Amerika Serikat, ya, untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Di akhir 1960, stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan. Nah, rale ekonom di situ ada Sumitro, ada Niti Sastro, banyak di situ nama-nama besar ya, yang hebat-hebat. Dalam rangka tadi upaya pemulihan. Untuk tujuan sebaik-baiknya memang. Kadang-kadang kita menafikan mereka. Seperti yang tidak ada, tapi itulah fakta dan buktinya mereka pun ingin Indonesia maju. Dan mereka orang Indonesia. Lalu mekanisme pasar bebas dipulihkan. Dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, diikuti dengan implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1908. Kedua undang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor. Kembali lagi investor pemodal untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1998. Sangat luar biasa. Kalau tidak menarik investor pemodal, gimana ini? Nah ini yang terus sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintahan yang berlanjut pun tetap. Mungkin pada saat Jokowi pun sekarang pun seperti itu. Supaya investor tertarik, supaya tumbuh ekonomi berkembang. Memang bagian dia lebih besar, mau gimana lagi mungkin. Tapi Indonesia pun terdampak. Oke. Kita lihat. Pertumbuhan ekonomi cepat dan intervensi pemerintah yang makin kuat. Tahun 1974-82. Sampai tahun 1982 pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 5% dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara signifikan dari 2 oil boom yang terjadi di tahun 1970. Karena Indonesia penghasil minyak juga. Di OPEC ya, dia masuk. Oil boom yang pertama terjadi di tahun 73-74.
ketika Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC yang anggotanya termasuk Indonesia memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar. Nah ini pun permainan secara global juga. Indonesia terdampak ya, sebagai anggota OPEC dengan keuntungan oil boom ini. Oil boom kedua terjadi tahun 78-79 ketika revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Karena kedua oil boom ini, pendapatan ekspor orde baru dan pendapatan pemerintah meningkat tajam. Betul jadi kaya raya lah kurang lebih begitu ya Indonesia dengan oil boom ini. Ini memungkinkan sektor publik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan investasi publik yang penting dalam pembangunan daerah, pembangunan sosial, infrastruktur dan pendirian industri-industri dasar skala besar diantara termasuk industri-industri substitusi. Dan di rangkaian untuk pertumbuhan ekonomi cepat pada saat Orde Baru. Lalu pertumbuhan ekonomi didorong ekspor dan deregulasi. Periode 1983-1996. Pada awal 1980-an harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Nah inilah memang harusnya ada manajemen ekonomi yang hebat. Dalam konteks ini ya, karena dunia sangat mempengaruhi situasi kondisi dunia di kehidupan di Indonesia. Kita masih pada tergantung impor dan segala macam ya. Jadi pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Nilai rupiah didevaluasi di tahun 1983 untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang bertumbuh. Undang-undang pajak yang baru diterapkan untuk menambah pendapatan dari pajak non-minyak dan tindakan deregulasi perbankan dilakukan. Credit selling untuk suku bunga dihapuskan dan bank diizinkan untuk menentukan tingkat suku bunga dengan bebas. Ada perkembangan dengan ada kait mengait dengan perbankan juga. Ada kait-kait bagaimana nanti posisi si pemodal investor itu. Pemodal ya wait and see dilihat. Untung dia masuk. Kalau nggak untung dia keluar. Pokoknya di situ. Jadi perekonomian telah diarahkan ulang dari perekonomian yang tergantung kepada minyak. Nah, karena kita tergantung pada minyak ternyata sangat rentan sekali kepada sebuah perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif yang berorientasi pada pasar ekspor. Mulai kembali di situ para pemodal. Lalu hal yang lain, pertumbuhan ekonomi didorong ekspor dan deregulasi 1983-1988. Ini menyebabkan adalah tindakan-tindakan deregulasi baru untuk memperbaiki iklim investasi bagi para investor swasta. Waktu harga minyak jatuh lagi di pertengahan 1980, pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor seperti pembebasan bea cukai sebagai insentif impor dan penggunaan devaluasi rupiah. Perubahan kebijakan ini dikombinasi dengan paket deregulasi di tahun 1990 dan juga mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Pengaruh situasi kondisi ekonomi di Indonesia. Investasi asing yang berorientasi pada ekspor disambut secara khusus. Hal lain, sektor lain yang juga terpengaruh oleh tindakan di deregulasi yang mendalam adalah sektor keuangan di Indonesia. Nah, lihat sektor keuangannya, jadi selalu ada antara bagaimana ekonomi makro dan sektor keuangan. Dalam konteks ini bisa perbankan dan non-perbankan. Bank-bank swasta baru diizinkan untuk didirikan. Bank-bank yang sudah ada bisa membuka cabang-cabang di seluruh negeri. Dan bank-bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta. Sebagai bentuk sebuah insentif untuk menarik minat sehingga bank-bank swasta atau bank-bank swasta asing masuk ke sini pun untuk memberikan tadi kredit dan segala macam mudah kepada rakyat Indonesia yang memerlukan. Yang tadi UMKM atau pengusaha-pengusaha itu poin dari circle of economic-nya. Reformasi finansial ini kemudian akan menjadi masalah yang memperberat krisis di Indonesia akhirnya. Pada akhir 1990-an, lihat rangkaian ya, penerapan di sini akan terjadi sesuatu yang lain. Namun sebelumnya tindakan-tindakan ketat ini memiliki dampak positif. Memang ada hal positifnya pada perekonomian Indonesia. Ekspor produk-produk manufaktur mulai menjadi mesin perekonomian Indonesia. Antara 1988 dan 1991, produk domestik bruto PDB Indonesia bertumbuh rata-rata 9%. Luar biasa setiap tahunnya. Melambat menjadi hanya rata-rata 7,3 pada periode 1991-1994 dan meningkat lagi di 2 tahun selanjutnya. Terus itu pun dalam rangka oleh
para ahli ekonomi kita, terus dilakukan satu rekayasa ekonomi lah untuk mempertahankan tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, problematika gaya pemerintahan Orba dan manajemen pemerintahannya, kita lihat dengan tadi seperti itu. Ada prestasi lalu ada tiba-tiba ada yang itu. Kenapa? Why? Penjelasan di atas tadi memberikan gambaran positif tentang perekonomian pada masa Orde Baru. Yes, ada prestasi-prestasi dari yang memang hiperinflasi lalu dijadikan sebuah pertumbuhan ekonomi sehingga Pak Harto diberikan sebagai bapak pembangunan. Tapi lihat bahwa perekonomian berkembang dengan cepat dan bersama dengan itu ada perbaikan-perbaikan dalam pembangunan sosial. Yes, kita harus akui betul. Ya, jangan Pak Harto berkuasa selama 30 tahun itu. Secara khusus, pengurangan kemiskinan absolut adalah pencapaian pemerintah yang luar biasa. Ada peningkatan. Di pertengahan 1960, setengah dari populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Namun pada tahun 1996, angka ini telah berkurang menjadi 11% dari total populasi Indonesia. Bayangkan, pada saat itu populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, setengah dari populasi Indonesia. Lalu hal yang lain, gaya pemerintah Orde Baru mengimplikasikan konsekuensi berbahaya yang akan memuncak pada krisis finansial Asia pada akhir 1990. Why? Pertanyaan. Pertama, yang menjadi isu pertama adalah inti dari karakteristik pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah rezim otoriter yang didukung militer dan tidak menghormati hak asasi manusia. That is the fact. Faktanya seperti itu ya, banyak diungkap di media massa. Bagaimana karena tadi pemerintahan militer, mendukung dan segala macam. Selama periodenya yang lebih dari 3 dekade, pemerintah semakin tidak selaras dengan warga negaranya. Pembuatan keputusan-keputusan politik dan ekonomi pada dasarnya direbut dari masyarakat umum dan diberikan kepada sekelompok kecil elit pendukung Soeharto. This is the fact juga. Tidak bisa dipungkiri fakta. Pada masa Orde Baru berkuasa, masyarakat awam sulit untuk membedakan antara bisnis murni yang memanfaatkan kombinasi sumber daya ekonomi secara efisien dengan bisnis yang dilatar belakangi pemburuan rent seeking, dengan memanfaatkan kontrol atas sumber daya ekonomi yang diberikan pemerintah kepada kelompok usaha besar seperti pemberian hak monopoli usaha, pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk memaksimumkan laba tanpa menanamkan modal untuk kegiatan produksi. Jadi ada banyak yang disebut KKN. Siapa yang dekat dengan cendana, ya sudah diberikan konversi dan segala macam. Max Weber menggunakan istilah kapitalisme politik atau politik kapitalisme bagi sistem yang memungkinkan jabatan dan koneksi yang dimanfaatkan untuk memperoleh hak. Ya tadi penguasa dan pengusaha yang dibantu oleh tadi elit, yang di situ ada militerisme, bahkan oleh teknokrat. Tesis McMullen, kita kembali pada ini, teorinya, A Theory of Corruption itu, The Sociological Review, Juli tahun 1961 ya, di halaman 91 di Amerika Serikat. Kekayaan biasanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan. Kekayaan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik dibandingkan penguasaan jabatan untuk mengakumulir kekayaan material. Beda ya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang terjadi sebaliknya. Jalur politik menjadi sarana ampuh untuk memupuk kekayaan dan harta. Jadi ada begitu politik tiba-tiba hartanya melimpah. Nah itu buktilah, kita tidak perlu panjang lebar terkait dengan ini. Lihat hal yang lain di anti globalisasi hari ini. Ada namanya turbo kapitalis. Jadi mendukung alternatif sosialis atau sosiodemokrat terhadap ekonomi kapitalis.